yang waktu itu keluar dari rumah itu kan. Yang mana Bu? Yang dari rumahnya bapak ini kan. Baru ingat tuh, oh bapaknya si ini. Nyebutin nama. Nyebutin nama. Yang anaknya namanya ini kan. Emang kenapa Bu? Jangan ke situ Neng, dia bilang. Itu mah udah terkenal, dia bilang suka makan tumbal. Kayaknya jiwanya si ini nyebutin nama gue, kayaknya enak deh buat dijadiin tumbal, dia bilang kayak gitu. Coba diulang, kayaknya Enak deh dijadiin tumbal. itu sampai dibikin status tuh. Iya, dia bilang. Wow. Aduh. Akhirnya kan gue nggak dibawa ke dukun Bang, gue langsung dibawa ke rumah sakit, ke dokter. Kata dokter kayak gini, kamu habis ngapain? Dia bilang, kok sampai nggak bisa jalan kayak gini lemes. Tau nggak Bang, tensi darah gue tuh rendah banget Bang. Berapa tuh? 60/50. Aku lihat dari ujung itu ada patung Baphomet, gede banget. Lagi kayak duduk bersila kayak gitu. Selamat datang tamu jagat, kembali lagi di Jagat Mistis. Malam ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Sebagian dari tamu jagat mungkin sudah tahu kisahnya seperti apa dari saksi mistis kali ini. Dan juga salah satu potongan ceritanya sudah diangkat ke film layar lebar dan kini sudah tayang juga di Netflix. Tapi malam ini dia membawa kisah yang berbeda yang belum pernah diceritakan di channel podcast manapun. Ini lebih mengerikan daripada yang kalian bayangkan. Sempat terjerat di lingkaran santet yang berhubungan juga dengan sekte satanik. Dan juga ada benang merahnya dengan tokoh-tokoh besar yang berpengaruh di dunia. Langsung aja tanpa berlama-lama kita sambut saksi mistis kita kali ini. Ada Kak Maryam. Iya, Kak. Halo, selamat datang Kak Maryam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Katanya mau bawa cerita yang belum pernah diceritain dimanapun. Mungkin lebih dalam lagi kali ya. Lebih dalam lagi, oke. Nah, balik lagi nih kita flashback dulu ke cerita-cerita yang mungkin orang-orang udah pada tahu. Bahkan udah dibikin film juga kemarin kan. Dan gue pengen ngucapin selamat untuk filmnya. Terima kasih banget. Ya itu seru banget filmnya, teman-teman jangan lupa nonton. Judulnya Maryam Janji dan Jiwa yang Terikat di Netflix. Nah ada di Netflix guys. Jadi itu perjalanan hidup yang emang lumayan berat juga. Bisa disebut sangat berat ya. Banget. Nah sekarang apa yang Kak Maryam rasakan setelah banyak orang yang tahu ceritanya? Pertama kan kita nggak bisa pungkiri ya, ada orang yang percaya, ada orang yang tidak percaya ya kan. Jadi aku kayak ngerasa ya bersyukur juga, pertama wajib bersyukur. Terus kedua ya biar ada beberapa orang yang tahu kalau misalnya ini tuh beneran ada di aku gitu. Betul. Mungkin Maryam yang lain juga pasti mengalami hal serupa tapi dia nggak berani cerita gitu. Nah, untuk itu aku hadir supaya nge-aware kalian, supaya kalau misalnya ada hal serupa sama seperti aku, kalian wajib cerita kepada orang yang kalian percaya gitu. Jangan disimpan sendirian, takutnya terjadi hal yang tidak diinginkan gitu. Harus berani speak up ya. Iya, harus berani speak up, apapun itu. Nah, aku pengen tanya nih, dari kecil kan sudah mengalami hal-hal yang berbau dengan mistis. Bahkan di film pun kan sempet kayak dijauhin sama teman-teman. Iya betul, dikatain anak setan. Oke. Nah gangguan yang orang-orang udah pada tahu ceritanya tuh kan gangguan yang ada salah satu sosok astral yang ikut sama Kak Maryam dari kecil. Nah itu sampai sekarang gimana sih Kak? Masih ada kah atau? Dulu sebelum ketemu sama satu channel itu, boleh sebut nggak sih namanya? Boleh, nggak apa-apa. Ya, sebelum aku datang ke detektif astral, itu memang gangguannya tuh bener-bener kayak, maaf banget, kayak anjing banget gitu. Nggak bisa kayak berhenti sejenak gitu. Oke lah, emang pada saat itu bulan puasa kayak lenggang gitu, sebulan nggak ada gangguan. Tapi selepas itu berlangsung lagi. Nah, pas setelah aku datengin ke DA, detektif astral,
kan mencoba untuk komunikasi sama dia. Mengapa aku membuat pilihan biar supaya dia menetap aja ke aku, karena kalau misalnya aku melepaskan dia itu dia bakal balik lagi. Jadi percuma. Jadi aku biarkan dia menetap aja di aku. Tapi sekarang udah kayak agak jaga jarak nih. Kayak nggak seintens dulu. Kayak bener-bener kalau misalnya diperumpamakan tuh kayak cuma dia tuh ngelihat dari jauh. Ngintip. Tapi dia tetap masih mantau. Nggak seintens dulu lah. Nggak sengontrol waktu dulu ya? Iya, dulu mengikat banget. Oke, itu sulit banget untuk orang yang punya kemampuan berkomunikasi dengan sosok astral. Iya. Bahkan sampai diikutin selama itu emang berat. Tapi ada gangguan lain gak sih? Setelah Kak Maryam cerita di berbagai podcast, bahkan sampai di film itu, katanya kan sekarang mau lebih dalam nih ceritanya. Boleh dong diceritakan ceritanya seperti apa? Oh, oke. Jadi awalnya seperti ini, Kak. Memang aku pernah ceritain tentang ini setahun yang lalu di channel sebelah. Cuma itu nggak lebih dalam karena pertama takut. Waktu itu masih takut masih bersinggungan. Emang sih sampai sekarang sih memang masih bersinggungan gitu. Cuma aku ngerasa kayaknya nggak perlu deh diungkapin lebih dalam waktu itu gitu. Makanya sekarang mencoba untuk memberanikan diri, pengen mengutas nih lebih dalam gitu di channel ini. Kita bedah juga gitu. Ya di kita bedah mistis juga di sini. Ya. Oke, tunggu dulu. Sebelum itu teman-teman tamu jagat yang punya cerita horor mungkin seperti Kak Maryam atau pengen sharing bercerita pengalaman-pengalaman mistisnya, teman-teman bisa langsung aja DM di Instagramnya Jagat Mistis di jagatmistis.id ataupun bisa DM di TikTok kita di jagatmistis.id. Oke, langsung aja. Boleh diceritain. Jadi awalnya seperti ini, Kak. Aku emang nggak sengaja, bener-bener nggak sengaja, nggak direncanain juga, ketemu nih sama salah seorang wanita. Waktu itu aku masih ingat di tahun 2015 itu aku lulus SMA. Nah, aku bingung nih, Kak, nyari kerjaan nih, Kak. Karena kan memang baru lulus, belum ada ijazah kan sama sekali kan. Nah, setelah itu aku mencoba untuk kayak membuka bisnis nih sama teman aku nih. Sebelum kita buka bisnis itu, ya kita meeting dulu lah. Maksudnya bener-bener perencanaan yang matang gitu buat bisnis itu. Biar ibaratnya kita belum ada ijazah, kita udah siap mental nih buat bekerja, buat berusaha gitu. Akhirnya kita ngatur nih, Kak, jadwal untuk ketemu meeting gitu di salah satu kafe di Puncak Bogor. Pokoknya kafe itu dekat masjid, nggak jauh dari situ. Nah, kita tuh ketemuan sama dia, sama teman aku ini, sebut aja namanya Wulan ya. Aku ketemuan sama Wulan ini udah direncanain tuh sore, sekitar jam 3-an. Cuma karena posisi aku dari Depok dan rumahnya dia di Bogor, tapi bukan di daerah Puncak. Jadi kita tuh prepare dari jam 12. Nah, ternyata aku duluan yang sampai ke kafe itu dibandingkan yang rumahnya di Bogor ini, teman aku. Akhirnya kita ke sana, aku duluan yang sampai. Nah, itu posisinya itu seingat aku itu jam 2:30-an lah. Nah, nyampe di sana aku biasalah pesan makan, terus pesan bangku juga kan buat aku sama teman aku. Aku udah siapin semua lah, ibaratnya buat apa nih yang kita ngelakuin project apa nih gitu. Nah, aku tuh terdistract, Kak, sama satu perempuan yang di sana. Dia pakai jilbab, Kak. Dia pakai jilbab. Di pojokan, bener-bener kafe itu tuh nggak tahu kenapa di saat itu tuh orangnya tuh nggak ada, cuma karyawannya. Biasanya kan kafe itu kan karyawannya tuh banyak. Maksudnya tuh pengunjungnya juga banyak kan. Nggak ada, sepi, cuma ada aku sama dia doang, sama karyawannya. 2 orang tuh di lokasi itu. Tapi karyawannya itu nggak kayak nggak negor gitu. Bukan yang sibuk gitu ya. Bener-bener kayak ya sibuk masing-masing gitu. Dia nangis, Kak, di pojokan, Kak. Yang namanya perempuan kan. Aku tegur, "Kak, kenapa nangis di pojokan?" Aku sambil nungguin teman aku itu.
iya kak, aku sedih, bener-bener nangis, bener-bener kayak orang sedih gitu. Nah dia ngomong, aku tuh terjebak kak, dalam hati, mungkin kejebak hutang kali ya, kan biasa kan itu kan lagi tenar banget nih kak, kayak pinjol, awal-awal online, pinjol ya. tuh kan 2015 tuh, Ya. ya kan. Enggak kak, aku terjebak satanis. Hah? Satanis? Tiba-tiba Kak. Dia ngomong kayak gitu, terus feeling aku tuh kayak nggak tahu kenapa, aku tuh bukan menghindar, emang bodohnya aku tuh di situ. Ini juga aku ceritain kayak gini buat pelajaran juga nih bagi kalian, supaya jangan seperti aku gitu. Kalau misalnya mau kenal sama seseorang harus filter dulu gitu. Nah, menarik nih karena kan sebelumnya kan aku tuh asing banget dengar kata satanis tuh, aku tuh bener-bener asing banget. Nah, aku suruh nih teman aku cepetan nyampe sini, ada yang perlu kita bahas gitu. Nah, singkat cerita ya nanya lah namanya siapa, ini gimana. Nah, dia sebut nih, oh ya kak, kalau misalnya aku ngomong ke dia, kalau misalnya kakak pengen keluar dari ajaran itu, aku bilang kita bisa bantu kok kembali ke jalan yang lurus. Aku pikir kan dia Islam. Oke. Kan pakai jilbab. Iya. Iya kak, terus kita nanya nih, kakak namanya siapa kata aku, terus dia jawab, nama saya Anggrek, dia bilang. Ini Anggrek ini bukan nama asli ya. Iya, nama samaran. Nama samaran. Disebutin tuh namanya. Terus kakak tinggal di mana? Aku tinggal di daerah, pokoknya antara Depok sama Jakarta, tengah-tengah lah pokoknya di situ. Perbatasannya itulah pokoknya lah. Nah, udah kayak gitu, oh iya kak, kakak di sini ngapain? Iya, aku gabut aja, dia bilang gitu. Dalam hati aku, mungkin anak orang kaya kali ya, gabutnya sampai ke sini gitu. Kakak ke sini pakai apa? Aku pakai mobil, dia bilang gitu. Dan memang ada mobil di bawah. Satu doang tuh di parkiran. Itu mobilnya dia berarti. Yeah. Nah, udah kayak gitu, kakak berapa bersaudara, kita nanya-nanya. Nah, ternyata dia ngomong, aku tuh 10 bersaudara, dia bilang gitu. 6 cowok 4 cewek, dia bilang gitu. Tapi dia nggak lebih rinci lagi. Aku nggak menjelasin dirinya bahwa dia tuh anak keberapa, enggak. Aku berhenti sampai situ, aku nggak mau lebih dalam lagi nanya. Oh, ibu kakak masih ada, dia bilang. Nah, udah kayak gitu, teman aku datang. Ini siapa? Teman aku nanya. Oh, ini tadi kita baru kenal sih di sini. Oh iya, udah ada tuh kak, singkat cerita, kami ngobrol kan sama-sama kan, nyambung kayak ini enak nih diajak ngomongnya gitu. Bukan gimana kan, emang viewer kita kan ngobrol aja. Lagi juga kan dia katanya kejebak kelompok itu, pengen keluar ya. Kita sebagai seorang muslimah kan wajib membantu saudara seiman kan, kasarnya kan gitu. Ternyata itulah sisi manipulatifnya dia kak. Oh, jadi dia udah diem di situ tuh kayak bikin orang ngasih empati, barulah dia menjebak gitu. Itu. Dan kenapa dia harus kenapa dia bertanya lagi? Kenapa dia memberitahu langsung, karena saya disatanis kayak gitu. Nah, yang di situ tuh aku tuh bingung tuh kenapa dia mengatakan seperti itu. Seblak-belakan kayak gitu. Dan kita sih positif thinking ya, mungkin emang benar kali, tapi nggak tahu caranya karena nggak ada yang bimbing kali. Positif nih kak, maaf ya, si Dongo ini berusaha positif nih kak. Ternyata itu manipulatif kan. Oke, malah itu adalah jebakan. Nah udah seperti itu, kita tukeran nih kak nomor HP. Bayangin aja kak, di tahun 2015 fitur status WhatsApp itu belum ada, dia udah ada kak. Udah canggih duluan ya. Nah udah seperti itu, kami tukar nomor HP tuh. Terus dia ngomong, kapan-kapan ke rumah aku yuk. Dia bilang, rumah aku ada loh di beberapa tempat, dia bilang kayak gitu. Yang namanya perempuan kan jiwa gosipnya kan meronta-ronta kan kak. Jadi aku sama teman aku langsung paham gitu, kayak ini anak orang kaya nih. Kita bukan untuk materi atau gimana ya, bukan ya. Maksudnya, oh ternyata ini beneran orang berada gitu. Iya. Kita sih berpikirnya kayak,
ini orang berada, coba dah kita ajak bisnis gitu atau gimana gitu. Baru kepikiran ke situ doang. Oke, karena tujuan awal tadi pengen bikin bisnis kan, meeting sama teman berdua. Oke. Tapi dia nggak ngerespon buat ngebisnis itu. Nah pas udah kayak gitu, singkat cerita nih Kak, kami pulang nih sama-sama nih. Dia mau nganterin aku. Kakak mau nggak aku anterin? Enggak Kak, aku jujur ya Kak, aku sama orang yang baru pertama kali kenal, aku nggak mau ngikut dia pulang, nggak mau aku. Takutnya gimana nggak mau. Aku ada Kak, aku punya kendaraan sendiri kok. Nah kita udah tukeran nomor HP. Nah besokannya kita chat seperti biasa tuh Kak. Nah kami kan berpikirnya tuh inget omongannya dia, katanya pengen keluar dari agama, bukan agama sekte. sih, sekte itu kan. Nah kami mencoba untuk ajak nih Kak, kayak pengajian. Iya, dia awalnya iya. Kok lambat laun? Pas kami ajak, oh nanti ya aku sibuk. Oke, ada alasan. Ada alasan gitu. Nah di situ kami curiga kayak, ini beneran sibuk apa enggak ya gitu. Nah sudah seperti itu, si anggrek ini nggak tahu kenapa ada petir di siang bolong, dia ngirimin video itu Kak. Oke. Video ritualnya dia. Tiba-tiba ngirimin ritual. Ritualnya dia kayak bersemedi di mana, terus ada kayak sesajen lah kita sebutnya gitu. Kok kayak gini gitu. Nah terus aku bilang, katanya pengen keluar dari sekte ini, kok masih ngelakuin hal kayak gitu gitu. Terus dia dengan entengnya ngomong kayak gini, kalau aku nggak jalanin nanti aku kena marah, dia bilang gitu. Nah udah dah tuh Kak, semakin lama semakin risih aku, kayak kok kayak gini ya. Jadi setiap dia ngirimin aku hapus, setiap dia ngirimin aku hapus. Oh, jadi itu sering? Itu sering. Oke. Terus dia tuh selalu ngebahas, emang nih anak pinter Kak. Dia tuh selalu ngebahas tentang fisika kuantum. Bener-bener pinter. Yang berat-berat tuh ya. Pinter banget ke otaknya Kak. Terus bisnisnya itu jalan banget dia. Tapi setelah aku coba untuk kayak ngegali, coba deh berbisnis sama dia gitu. Ternyata dia responnya seperti itu. Jadi aku mikir 2 kali kayak, ini kalau misalnya bisnis sama dia, kayak apa sih? Rugi di aku nggak ya? Soalnya kan dia kan seperti itu modelnya kan. Aku takut terikat sama itu. Iya, sekte satanis ini. Aku takutnya seperti itu. Nah, udah tuh kata teman aku, coba berpositif thinking lagi Kak, si Dongo ini kan berdua Kak. Nah diajak nih ke rumahnya dia Kak, di daerah yang tadi aku sebutin. Ya, perbatasan Depok sama Jakarta lah ya. Aku ke sana. Nah pas ke sana, rumahnya gede banget Kak. Di perumahan itu paling gede tuh rumahnya dia. Sangat besar. Sangat besar, gede banget. Aku tuh datang tuh, kata dia kan dia nyuruh kita kan datang malam. Kata dia biar sama-sama enak gitu. Tapi feeling aku tuh udah curiga, enggak, gue mau datang siang. Tadinya temen aku nggak mau, tapi aku udah feeling kayak, ini gue harus ajak temen gue nggak boleh sendirian gitu. Pas nyampe di sana, ada Kak ibu bapaknya lengkap. Orang tuanya masih ada. Lengkap. Ada saudara-saudaranya juga di situ. Nah tapi kan dia belum kelihatan nih. Jadi dari gerbang ke rumah intinya itu sekitar 15 menit atau 20 menitan. Emang luas banget. Luas banget emang. Nah itu memang kayak gimana ya, kita tuh ngerasa tuh kayak pengemis Kak di situ Kak, karena memang nggak diendahkan sama mereka gitu. Terus dibukain tuh Kak pintunya, nggak tahu sama saudaranya apa pembantunya, aku nggak paham lah pokoknya. Dibukain, mau ketemu siapa, mau ketemu ini si anggrek, oh mau ketemu, dia bilangnya mau ketemu nyonya ya, dia bilang gitu. Terus kata teman, anak orang kaya ya dia ya, kata dia gitu. Ya nggak tahu, udah kita disuruh mampir. Nah masuk nih Kak, masuk. Bentar ya saya panggilin dulu. Saya lihat tuh Kak, bapaknya ada lagi. Emang mobilnya ada Kak di situ Kak. Mobil keluaran terbaru lagi di tahun 2015 itu. Lagi ngelap-ngelap itu sinis banget. Bapaknya ngeliatin aku sama teman aku sinis banget kayak. Gitu kayak orang gimana sih, kayak orang menerkam gitu, bener-bener sinis banget. Nah akhirnya dia nih datang nih. Udah nyampe ya, silakan
masuk si anggrek ini. Nah terlihat ibunya tuh Kak, ibunya kayak, kamu ngapain bawa-bawa ini, dia bilang gitu. Bawa dua Judes orang, gitu ya? judes banget. Nah udah kayak gitu, aku bilang, ya Bu, maaf ya saya datang ke sini. Oh nggak apa-apa, kata si anggrek itu, nggak apa-apa, udah silakan. Kamu siapanya anak saya? Dia nanya ke kami. Baru kita pengen ngomong, dijawab nih sama si anggrek. Ini teman aku kok, teman kerja, dia bilang gitu. Dia bohong kan. Akhirnya ya udahlah. Udah silakan masuk nih Kak ke ruang tamu nih yang depannya. Jadi kan rumahnya itu kan gede, ada ruang tamu, ruang inti, ruang keluarga. Emang gede banget itu rumahnya. Lantai 3 juga kan. Nah udah kayak gitu, masuk nih Kak, masuk. Kamu mau minum apa nanti saya buatkan. Tapi mukanya judes kayak gitu. Terus dia manggil siapa ya? Manggil pembantunya apa manggil saudaranya gitu, aku bingung. Bentar ya, dia ngeliatin kita ibunya. Emang kamu benar teman anak saya? Ya, masih dengan sinis gitu. Iya, terus aku mandang si anggrek itu kan. Terus kayak dia tuh kayak ngasih kode gitu, jawab aja pertanyaan itu, tapi aku paham. Iya Bu, tapi aku ngomongnya gemeter gitu. Iya teman kerjanya, kata aku kan gitu kan. Padahal kita baru ketemu di sana, bukan teman kerjanya. Nah udah kayak gitu, oh langsung berubah. Yang tadinya jutek tuh langsung berubah kayak senyum creepy gitu Kak. Kataku nggak jelas banget ya orang dalam hati gitu. Oh yaudah ayo masuk aja ke sini, ke ruang inti, jangan di sini, dia bilang. Nggak enak, rame. Kita masuk nih ke ruang intinya nih, masuk gelap banget Kak, merah. Oh jadi pencahayaan tuh nggak kayak lampu-lampu terang kayak di sini. Merah kayak gini. Tapi lebih merah lagi dia. Aduh, Bu, saya di depan aja deh Bu, kataku kan gitu ya. Udah di sini aja, kan kamu teman kerjanya, dia bilang gitu. Lebih nyaman kalau ngomong di sini. Silakan minum, disediain tuh Kak minum, buah-buahan macam-macam. Silakan minum. Iya Bu, ini jiwa kepo aku meronta-ronta nih Kak. Aku lihat dari ujung itu ada patung Baphomet, gede banget. Lagi kayak duduk bersila kayak gitu. Teman-teman kalau nggak tahu nanti ada di sini visualnya kayak gimana. Patung Baphomet itu bersila. Aku pikir yang namanya emang sebelumnya tuh aku nyari Baphomet itu bentukannya kayak apa. Kan kalau yang di pencarian aku itu kan waktu itu dadanya laki-laki kan. Ternyata dadanya perempuan yang aku lihat itu patungnya. Ada buah dadanya di patungnya. Iya, ada buah dadanya di situ. Gede, bener-bener gede banget itu patung. Terus kayak ada altar. Altarnya ya sepinggang aku lah. Itu kayak ada altar, ada cangkir-cangkir tuh Kak. Aku masih inget, bener-bener masih inget bentuk cangkirnya tuh kayak apa. Terus ada kayak kayu salib terbalik. Sama ada kayak bintang Daud tapi terbalik. Nah udah kayak gitu, aku kepo tuh sama isi dalam cangkirnya itu. Misalnya ini cangkir, aku kepo kan. Itu marjan apa bukan ya? Aku kan kenanya marjan doang kan. Karena merah ya. Tapi pas aku deketin, kok bau gitu. Nah si ibu itu ngehin sikap aku tuh. Dia ketawa Kak. Ketawanya tuh bener-bener, ketawa gimana sih, melengking gitu. Seperti suara kuntilanak mungkin. Iya mungkin. Tapi ketawanya begitu banget gitu. Dibilang kayak gitu. Wow. Itu emang darah kok. Kan aku kan langsung diem. Oh iya silakan duduk ya. Dia pokoknya belagatnya aneh banget Kak, ya Allah. Dari situ udah ngerasa curiga berarti. Curiga. Tapi berpositif thinking tuh gue harus keluar dari sini. Terus kata temen kayak ngasih kode gitu. Keluar ya gitu. Tapi kan kita tuh lagi nyusun rencana supaya bisa keluar. Nah di situ aku baru sadar Kak bahwa jam tangan aku tuh mati. Jam tangan mati, udah silakan duduk dah tuh Kak, duduk santai. Nah teman aku minum nih cangkir yang tadi disuguhin tadi. Itu air putih Kak yang dia pilih Kak. Kan ya namanya air putih kan ya paling nggak ada apa-apanya gitu ya. Pas diminum, teman aku lihat mimik wajahnya kayak
kayak ngerasain sesuatu gitu. Yang enek gitu ya. Terus aku senggol kan. Dikata dia gitu, jangan dia bilang. Jangan Maksudnya gue jangan minum gitu. Ya. Lu jangan minum gitu. Aku bilang. Maksudnya nanya apa gitu. Dia bilang gitu nanti, dia bilang gitu. Nggak enak ya, kata ibunya. Ibunya itu bener-bener langsung ngasih tahu nggak enak gitu. Gerak sih di situ. Bingung deh. Ada tiba-tiba ada suara. Iya, kayak ada orang pengen masuk. Nah, si ibunya tuh ngeliat gerak-gerik kita, diminum dong. Aku nggak mau minum karena udah diisaratin kayak gitu kan. Terus aku nyari, maaf, aduh bener-bener aku tuh ngebohong banget waktu itu. Maaf ya Bu, saya lagi puasa. Aku bilang kayak gitu. Karena itu masih sore. Oh puasa ya, dia bilang gitu. Masih puasa ya, dia bilang gitu. Ya udah dah tuh nggak disuruh minum kan. Terus tiba-tiba tuh serentak kami nyium bau. Main tatap-tatapan lagi. Nah, terus aku ngomong, "Ibu pelihara hewan apa di sini?" "Oh, bau ya." Dia bilang kayak gitu. Cara ngomongnya aja aneh gitu. Aneh bener-bener, "Oh, bau ya." Dia bilang gitu. "Iya," dia bilang. "Anjing Bu, kucing Bu yang dipelihara." Maksudnya biar ngobrol. Biar ngobrol, itu tuh bener-bener dingin gitu ya, itu bener-bener dingin banget. Suasana tuh bener-bener kayak anjing gue pengen keluar tapi nggak tahu caranya gimana gitu. Nah udah kayak gitu, iya emang aku melihara, dia bilang kayak gitu. Melihara apa tuh? Nah itu belum dikasih tahu sama dia. Tapi itu sebentar, si anggrek ini kemana pas waktu itu? Di situ, ada. Sambil ngobrol juga. Enggak ngobrol, jadi tuh bener-bener suasana itu tuh dingin. Kita tuh udah mati topik, gimana sih kayak gue pengen ngomong apa sama dia. Padahal gitu. dia yang ngundang ya. Nah akhirnya kan ya kami memulai obrolan kan, biar suasana itu cair kan, biar nggak tegang-tegang banget kan. Nah pas dia ngomong kayak gitu, dia ketawa Bang. Ketawa lagi. Kataku dalam hati ya, ibu stres apa gimana ya, dikit-dikit ketawa gitu. Terus si anggrek ikut ngobrol tuh, dia ngomong, "Iya itu peliharaan orang tua sih," dia bilang gitu. "Lu pelihara apa?" Kataku kan gitu kan. Terus ibunya yang ngejawab, "Iya pelihara si Eneng," dia bilang. Nah dia ngomong gitu, berpositif thinking, kemungkinan orang kaya punya harimau kali ya, atau punya biawak kali ya. Yang namanya orang kaya kan peliharaannya aneh-aneh aja gitu. Kalau misalnya bisa pelihara T-Rex mungkin dipelihara kali sama dia di situ kan. Nah dari ujung tuh bola api tuh Kak, kayak berpindah gitu. Nah di situ aku kaget kayak, kok itu lampu apa-apaan sih? Kok bisa muncul gitu? Kok lewat gitu dari gudang ke dapur gitu. Terus ternyata temen tuh udah ngehin, udah nyelek-nyelek aku, kataku kan gitu. Gue lagi nyari cara nih biar keluar. "Kamu ngeliat apa?" Dia bilang gitu, kata ibunya. Itu dalam posisi panik ya? Dalam posisi panik, dia mah tenang aja kayak. Iya. Ini bener-bener, maaf ya, ibu setan kali ya. Ini bener-bener. Iya, karena perilakunya juga aneh gitu. Aneh banget. Terus ini mah udah biasa di rumah kami, dia bilang seperti ini. "Oh iya Bu, kamu penasaran kan ibu pelihara apa?" Dia bilang kayak gitu. "Emang ibu pelihara apa? Neng tuh apa gitu?" Penasaran gitu. Si Neng tuh siapa gitu kan ya. Terus dia ngomong, "Oh Neng tuh peliharaan kami turun temurun," dia bilang kayak gitu. Anjing, turun temurun, lu bayangin aja Bang, masa hidupnya tuh bener-bener panjang banget. Ini hewan apa ya kan? Nah udah kayak gitu dia ngomong, "Neng itu kuntilanak berkepala kuda." Santai banget dia ngomong kayak gitu Bang. Berarti bukan hewan yang dia ceritain. Dia bilang kayak gitu. Waduh. Kuntilanak berkepala kuda, dia bilang kayak gitu. Dalam hati, halu nih ibu nih, bener-bener halu nih orang nih gitu. Mungkin gitu. Karena kan nggak mungkin kan. Ini kaki tuh udah dingin Bang. Sama teman aku tuh udah dingin.
ayo keluar gitu. Nah pas itu melengos, ibunya kan si anaknya juga kayak gimana sih, kayak ya orang kaya gimana sih bang, kayak gimana ya, kayak canggung gitu. Canggung, ya. Pas dia meleng keluar, kataku kan gitu. Nah udah kayak gitu, kamu mau kemana, kata ibunya. Terus kata si anggreknya itu ngomong, ngapain sih buru-buru pulang, tar aja kali. Enggak Greg, kan soalnya kan saya kan ditungguin sama ibu. Oh ditungguin sama ibu ya, iya soalnya ibu butuh bantuan saya harus ngebantuin dagang, padahal mah gue mah kagak dagang waktu itu, cuma alasan aja gitu biar bisa keluar dari situ. Oh ya udah nggak apa-apa, mau dibekelin nggak? Dia bilang nggak usah bu, nggak usah ya, nggak usah, terima kasih, kata aku kan gitu. Buru-buru tuh bang keluar, nggak salaman lagi bang. Pokoknya langsung kabur gitu. Pas kabur, temen kata aku jangan noleh ke belakang. Kok buru-buru banget? Iya soalnya takut diomelin sama orang tua, kata aku kan gitu kan. Temen aku noleh ke belakang. Anjing, kata temen aku gitu, bukan nyebut nama Allah tapi anjing, kata dia gitu. Kaget dia berarti ya. Kenapa? Lu lihat di atas, lu lihat. Setinggi itu bang. Si Neng itu. Oh dia memperlihatkan sosoknya? Iya. Wow. Setinggi itu di lantai 3. Udah gak usah lihat, ayo cepetan keluar, kataku kan. Udah tuh kita keluar tuh bang, udah kayak anak ayam nih keluar nih, buru-buru gitu. Nah ternyata aku nggak tahu kalau misalnya pas udah di luar kayak gitu, aku ngeh jam gue hidup, dan itu posisinya tuh udah jam 11 malam. Jam 11 malam, padahal tadi ngerasanya masih sore. Iya. Padahal di dalam itu tuh kayak singkat gitu, kayak cuma ya basa-basi, terlalu basi lah gitu aja doang. Ternyata pas saya di luar rumahnya itu emang diliatin sama ibu-ibu kampung. Nah udah tuh bang, singkat cerita besokannya, kok lu nggak mau sih ke rumah gue, lu trauma ya, kata dia. Dia masih ngubungin. Dia masih hubungin. Enggak, aku nggak trauma. Tapi kita udah jarang nih, udah kayak jaga jarak gitu, udah kayak agak menjauh. Kayak apaan sih nih orang, bener-bener itu banget gitu. Nah udah seperti itu kak, si Wulan ini, teman aku ini ngomong, kita buka event yuk, dia bilang gitu. Kan kita kan udah pernah meeting, dia bilang waktu itu kita buka event tuh kak. Entah kenapa kita kan kayak naruh saham gitu kan ke salah seorang juga kan, untuk bisnis. Nah bukanya deket rumah itunya dia, rumahnya dia yang tadi. Kata aku gini, kenapa di sini gitu. Saya nggak tahu nih, yang punya duit dia bilang pengennya bukanya di sini, dia bilang kayak gitu. Nah kita buka tuh kak stand buat drink gitu, minuman kecil-kecilan lah. Nah, di salah satu event. Di salah satu event ada ibu-ibu nih daster kuning berhenti di situ. Dia ngomong kayak gini, kamu yang waktu itu keluar dari rumah itu kan? Yang mana bu? Yang dari rumahnya bapak ini kan? Baru inget tuh, oh bapaknya si ini. Oh nyebutin nama. Nyebutin nama, yang anaknya namanya ini kan. Emang kenapa bu? Jangan ke situ neng, dia bilang. Itu mah udah terkenal, dia bilang suka makan tumbal, dia bilang kayak gitu. Waduh, berarti warga situ udah tahu. Udah tahu. Apa kelakuan dari keluarga si anggrek ini. Emang udah terkenal bang. Dan bahkan karyawan bapaknya aja pernah speak up. Oh, pernah ngomong. Pernah ngomong di media, pernah. Nah udah kayak gitu, kata ibu-ibu itu ngomong, kamu masih kontak-kontakan ya sama anaknya ya? Udah jarang sih bu, abis aneh banget. Iya anaknya aneh banget, jangan deh. Udah terkenal dia mah memakan korban, dia bilang gitu. Agamanya juga nggak jelas, dia bilang kayak gitu. Kita kan udah jarang nih bang, karena aku merasa terganggu kan, aku jadi ganti nomor nih. Aku ganti nomor. Dan ternyata pas aku setelah ngobrol sama ibu-ibu itu, tiba-tiba ada nomor baru nih yang nelfon aku. Aku pikir itu debt collector kan. Waktu itu kan aku sempet minjem juga kan. Di salah satu, ya pokoknya itulah, adalah. Pas aku angkat, suara cewek. Lu ngapain ngobrol sama ibu-ibu daster kuning? Anjing, dia bang. Si anggrek ini? Iya, tahu nomor baru. Kok bisa tahu dia? Lu lagi ngadain event di sini kan, dia ngomong kayak gitu. Lu jangan denger omongan si ibu-ibu pakai daster kuning kayak gini.
lu tahu nomor gue tuh dari siapa? Kata gue itu kan sempat gitu. ditanyain. Sempat ditanyain. Gue tuh bisa lihat lo dari jauh, dia bilang kayak gitu. Enggak kok, gue nggak ngobrol kok, gue emang ngadain event. Saya sambil ngeliat-ngeliat kayak mana ini manusia nih, apa dia ngeliat dari jauh ya kan, mentang-mentang ini daerah rumahnya dia kan. Oh nggak ada bentukannya, dia ngeliat dari mana ya? Nggak ketemu tuh. Lu ngadi-ngadi lu bohong lu. Aku bilang aja kayak gitu, orang gua nggak ngomong sama siapa-siapa. Alah lu gini-gini lu sama gua lu. Gua tahu kan kalau misalnya lu trauma kan, langsung aku matiin bang. Nah gua takut ya. Gua matiin tuh, gua ganti nomor lagi bang, buset. Gua udah kayak dikejar debt collector bang, gua ganti nomor lagi tuh. Nah tiba-tiba teman gua ngasih tahu ke gua bahwa si itu posting status di mana, di sosial medianya dia ngomongnya kayak gini, kayaknya jiwanya si ini nyebutin nama gue kayaknya enak deh buat dijadiin tumbal, dia bilang kayak gitu. Coba diulang, kayaknya enak deh dijadiin tumbal. Itu sampai dibikin status tuh? Iya, dia bilang. Wow, ngeri juga. Nah udah dah tuh bang, gue kayak ngadi-ngadi nih orang bohong kali, mana mungkin emang dia dukun apa. Orang dia kan cuma ngikut sekte abal-abal kayak gitu doang kan, berpikirnya seperti itu. Berpikir gitu. Nah ternyata pas malam itu udah 2 hari yang akan datang nih bang, udah berganti hari, itu pas malam itu ada bisikan di gue, ada yang ngirimin, dia bilang kayak gitu, suaranya cowok. Bener-bener ngebas banget. Dan ya memang kan gue kan diikutin nih bang sama satu entitas. Kata gue gini, udah deh jangan ngadi-ngadi, urusan gue sama lu aja belum kelar, tiba-tiba ada yang ngirimin kayak begini gitu. Tadinya awalnya gue nggak percaya tuh bang, masih denial aja, kayak paling juga lu yang lakuin hal yang sama setiap harinya. Ternyata bener bang, pas malam, tengah malam tuh bunyi suara tak kencang banget, kayak gas meleduk gimana sih bang. Tapi adanya di atas genteng, di plafon. di genteng. Di atas genteng tuh bener-bener kayak tak di luar gitu. Nah udah kayak gitu cari kan, keluar kan, kata orang-orang jangan keluar, gua keluar, maksain keluar karena kan si skeptis ini nih masih tetap kali ada orang yang buang petasan di atas gitu atau gimana gitu. Pas dicari nggak ada. Besokannya gue sakit bang. Malah sakit? Gue sakit, nggak bisa jalan. Tiba-tiba setelah malam itu nggak bisa jalan? Paginya tuh pas gue bangun, kaki gue tuh kayak berat banget. Bener-bener ngedrop. Bahkan untuk ke dokter aja gue dibopong sama orang. Jadi tiba-tiba aja sakitnya di bangun tiba-tiba tidur? Nah di situ gue sadar tuh bang, gue udah berlinang air mata kan. Coba gue percaya omongan lu, maksudnya percaya sama orang yang ngikutin gue ini. Kalau misalnya gue percaya sama omongan lu, gue pasti nggak kayak gini gitu. Maaf ya bang, gue ke kamar mandi aja tuh ngesot bang. Bener-bener saking nggak kuat berdirinya. Saking nggak kuatnya berdiri. Waduh. Akhirnya kan gue nggak dibawa ke dukun bang, gue langsung dibawa ke rumah sakit, ke dokter. Kata dokter kayak gini, kamu habis ngapain? Dia bilang, kok sampai nggak bisa jalan kayak gini, lemes. Tau nggak bang, tensi darah gue tuh rendah banget bang. Berapa tuh? 60/50. Itu orang, kalau orang normal udah mau pingsan harusnya. Tapi itu masih tetap masih kuat ke rumah sakit ya. Tapi nggak dibopong. Bener-bener cuma dibopong di mobil. Dari mobil turun ke rumah sakit tuh udah dibopong sama satpam, udah bener-bener nggak itu. Masih berusaha sadar aja. Masih berusaha, tapi kita tuh udah lost contact tuh bang. Di tahun itu udah nggak kontekan lagi, udah ganti nomor juga kan. Nah udah kayak gitu, ternyata di saat bebarengan teman gue sakit. Tanpa ada sebab yang jelas gitu. Iya sama kayak gue, tapi dia ke dukun. Karena di ibu bapaknya itu, di rumah ibu bapaknya itu ada suara ringkikan kuda dan satu keluarga itu denger ringkikan kuda. Nah ternyata gue udah seminggu nih bang berobat ke rumah sakit. Gue kan nggak jarang bang, gue WA sama temen gue tuh jarang banget. Nah udah kayak gitu, gue udah ke rumah sakit nih seminggu nih.
Nah dia kan nengokin gue kan, ternyata dia udah sembuh bang. Sembuh duluan. Coba deh lu jangan minum obat deh, ke tempat gue aja yuk, dia bilang gitu. Nah gue ke tempat dia tuh bang, ke orang yang ahli gitu. Akhirnya dibawa ke situ. Ternyata dia tuh belum nyeritain sama orang ahli itu, belum. Nah pas kita ke sana dia ngomong, lu habis dari mana sih berdua, dia bilang gitu. Lu mainnya aneh-aneh aja lu, dari mana lu, dia bilang, dari sarang apa lu, dia bilang gitu. Tuh ada yang ngikutin lu tuh, kuntilanak kepala kuda, dia bilang gitu. Si Neng yang tadi. Orang yang ahli itu ngomong kayak gitu. Oke. Kita main tatap-tatapan kan kayak anjingnya orang. Gue bisa tahu gitu. Kok bisa detail ya menyebutkan dengan apa kepala kudanya, kuntilanaknya. Jangan kesana lagi ya, lu bener-bener lu ya bocah ya, dia bilang kayak gitu. Itu yang ahli itu tuh udah tua bang, udah tua. Lu jangan aneh-aneh dah lu main, dia bilang kayak gitu. Dia itu memang udah peliharaannya, dia bilang kayak gitu. Rumahnya di sini kan, disebutin bang, detailnya bang. Jelas ya. Padahal kita nggak ngomong, kayak dia tahu ya. Oke. Nih lu inget nih omongan gue nih, kata dia. Lu habis pulang dari sini dia hubungin lu, kata dia gitu. Tadinya awalnya nggak percaya, awalnya nggak percaya tuh. Nah udah itu bang, gue diruat tuh bang, dibersihin segala macam-macam dah tuh pokoknya. Udah gue udah pasrah dah, udah yang penting gue sembuh, gue bisa jalan, gue nggak mau kayak gini lagi gitu. Oh berarti pas dibawa ke dukun itu tuh masih nggak bisa jalan posisinya? Iya masih nggak bisa jalan. Waduh. Bener-bener dibopong sama dia sama guru ngaji gue gitu. Ke orang yang ahli itunya itu. Ya dibilang dukun tapi bukan, dibilang itu bukan, pokoknya partisi spiritual gitu. Ya. Nah udah kayak gitu kesana, gue bisa jalan bang. Anjir kata gue. Tiba-tiba. Seminggu gue minum obat, kagak ada kesembuhan. Gue datang ke dia bisa jalan. Bisa jalan. Tapi berpositif thinking lagi, mungkin karena Allah melalui perantara dia mungkin. Nah udah dah tuh bang, pulangnya gue udah melupakan nih omongannya dia nih, yang si ahli praktisi ini. Yang bakal ditelepon. Bener bang, gue ditelepon sama dia. Padahal udah ganti nomor ya? Iya, padahal udah ganti nomor. Oke. Tapi sebelum itu, nah si sosok Neng nih, gue sangat penasaran sama sosok Neng. Waktu kabur, kan Wulan ini ngelihat si sosok itu di atas. Iya, gue bilang jangan nengok ke belakang. Iya. Terus ngasih tahu bahwa ada si ini gede banget si Neng ini. Nah itu dia sambil ngapain? Duduk aja di atas gitu. Iya, tapi gak ada kaki. Kayak bener-bener lagi orang ya duduk gimana sih? Oke, tapi nggak ada ekspresi yang kayak marah atau ingin menyerang kalian berdua gitu? Emang mukanya begitu, emang gimana ya? Kayak manusia setengah kuda gitu. Setengah kuda, iya. Pokoknya begitu dah. Jelek banget dah pokoknya tampang mukanya gitu. Oke. Dan kita kaget kan kayak, ternyata bener ya ada gitu. Nah udah kayak gitu, kita udah sembuh nih bang, bisa jalan. Ditelepon sama dia. Halo, lagi-lagi gue ngangkat, gue takutnya debt collector doang, soalnya kan waktu itu masih ada cicilan kan, sekali lagi yang harus gue bayar gitu. Pas gue angkat, gue ngomong duluan, apa sih Pak teleponin saya, besok saya bayar. Ini gue, dia bilang gitu. Langsung. Lu ngapain teleponin gue lagi, kata aku kan gitu kan. Lu bener-bener ya, gue udah kagak mau, lu malah kayak gini. Mas lu apaan ngirimin gue kayak gini, dia bilang kayak gitu. Lah? Ngirimin gue kayak gini, oke. Gue ngirimin lu apaan? Justru gue tanya, lu kenapa ngirimin gue kayak begini? Jadi saling tuduh nih ya? Langsung tuduh menuduh gitu. Lu bener-bener tuh Mariam, lu begitu banget sama gue. Pokoknya dia tuh nyerang fisik gue bang, dengan verbal gitu. Seakan-akan gue yang salah gitu. Padahal lu yang ngirimin gue kan. Nah udah kayak gitu. Terus aku ngomong, maksud lu apaan? Mau numbalin gua, lu udah pada numbalin gua, lu tumbalin aja bapak lu, kata aku kan gitu kan. Udah saking keselnya. Itu baru ngomong tuh bang lewat telepon. Nah terus gua bilang lagi, usah lu hubungin gua. Gua keluar tuh kata-kata kasar tuh. Karena emosi. Nah udah kayak gitu, udah dah tuh dimatiin bang sama dia bang, teleponnya bang. Gua ganti nomor besokannya. Langsung ganti Nah sebelum gua ganti nomor, malamnya itu
ada yang bisikin gue tahu ini yang ngikutin gue nih. Dia ngomong, orang itu bakalan gue buat hancur, dia bilang gitu. Orang itu bakalan buat saya buat hancur, dia bilang kayak gitu. Dia ngomong. Terus gue bilang, udah buat aja, kalau bisa hancurin sekalian, kataku kan gitu. Saking keselnya tuh bang. Padahal mak jujur ya bang, gue tuh kurang baik apa coba gue udah dibuat sakit sama dia, gue masih tetap kirimin dia Yasin bang. Untuk apa tuh dikirimin Yasin? Biar sadar, biar taubat gitu ya. Iya. Gue masih sebaik itu gitu sama dia, biarpun dia nyelakain gue. Nah udah kayak gitu, ternyata besokannya gue ganti nomor, emak gue ternyata kedatangan orang. Ada yang datang. Aneh kan, tiba-tiba dia tahu rumah emak gue. Datang ke sana, orang suruhannya bawa uang. Bawa uang? Kata emak gue nelpon kan, emak gue tuh tipikal orang yang nggak mau nerima sesuatu tanpa konfirmasi ke gue gitu, karena kan dia bawa nama gue kan. Kasih kabar dulu. Orang suruhannya nanya ke tetangga gue, ini rumahnya si ini bukan, dia bilang gitu. Iya itu ada ibunya, dia bilang gitu. Nah emak gue diunjukin uang segepok bang. Nah emak gue langsung telepon gue, kan rumah gue kan di Depok kan, emak gue adalah di Bogor. Nih teman lu datang nih, orang suruhannya nih ngasih gue duit. Nah siapa namanya? Gue kan kaget kan, gue takut gimana gitu, gue nggak kepikiran ke dia bang. Ini namanya ini, sialan nih orang. Terus gue bilang, mak, biarpun kita miskin butuh uang, jangan, tolak aja, tolak, usir kataku kan gitu. Diusir sama emak gue. Dan ternyata pas diusir besokannya emak gue sakit. Malah kena juga. Malah kena juga. Sakitnya emak gue tuh setiap sore. Sore subuh hilang. Habis subuh tuh normal lagi. Ntar sore menjelang maghrib sakit panas. Oh di situ dong gue marah bang, kayak aneh, mak gue mau buat apa? Setelah temen gue lu kenain nggak mempan, gue kagak mempan, kok lu malah ke mak gue gitu. Nah udah kayak gitu, akhirnya gue kesel nih bang, kata temen gue jangan kesana, kita udah bawa mak lu ke praktis itu aja, dia bilang gitu. Nggak bisa didiemin nih, kata gue kan gitu kan. Gue nggak mandang itu malam bang, gue ke rumahnya dia bang. Datang lagi ke situ. Gue ke rumahnya dia, dengan marah, dengan emosi, gue datang ke rumahnya dia. Gue pencet belnya berapa kali tuh. Gue nggak peduli di jalan mau ada begal kayak mau apa kayak, gue pokoknya benci banget. Karena dia udah saking gitu. Emosinya. Soalnya kan udah ngenain emak gue. Emak gue kan satu-satunya. Iya. Gue nggak mau kan. Iya nggak bersalah juga. Iya nggak bersalah juga kan. Kenapa lu kenain emak gue? Nah nggak dibukain bang. Nggak ada respon. Terus saudaranya itu ngomong, mau ketemu siapa? Dia bilang gitu, sewot. Nah keluar tuh si monyet tuh, si anggrek ini. Maunya apa? Kata dia. Terus aku bilang, lu maunya apa? Lu macam-macam sama gue, besok bapak lu mati, liatin aja. Itu baru ngomong bang. Ngucap tuh. Itu baru ngomong. Awas lu ya, sekali lagi lu iniin gue, senggol-senggol gue atau keluarga gue, keluarga lu pada mati semua. Itu bener-bener emosi bang, itu bener-bener luapin emosi. Gue nggak pikirin bahwa gue bakal mati di sana, gue nggak peduli pokoknya. Yang penting gue ngeluapin emosi. Dan sumpah serapah itu ya. Dan nggak tahu kenapa di saat itu emosi gue tuh bener-bener meningkat bang. Nggak sadar karena kan gue orangnya nggak emosian gitu. Kenapa seemosi itu? Nah pas udah tuh bang, gue pulang kan. Nah besokannya beberapa hari kemudian gue baru kok kemarin kok senekat itu ya. Dan gue nggak tahu tuh apa yang ngerasukin gue gitu. Pada saat itu anggreknya responnya gimana? Cuma gitu doang, yang pas gue ketemu di rumahnya. Nah tujuan si anggrek ini ngirim duit tuh apa sih sebenarnya? Nah ternyata kata yang ahli spiritual itu ngomong cara dia untuk menukar jiwa dengan uang. Tukeran. Kalau diterima berarti gua itu ambil jiwa lu. Ya berarti gitu. Transaksionalnya di situ ya. Nah udah tuh bang, dia nggak nge-WA gue nih bang, nggak neror gue lagi lewat SMS ataupun telepon, nggak berhenti dulu nih sejenak.
dengar kabar dari temen, kan dunia itu kan sempit kan bang. Iya. Lo kenal nggak sama ini? Ternyata dia punya utang. Si- Nggak tahu tuh si anggrek itu nggak tahu punya utang berapa. Temen kataku, oh gue mah kenal nih sama ini. Oh, lu mau tahu nggak, bapaknya kan meninggal, dia bilang gitu. Beneran meninggal. Beneran meninggal ternyata.